Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala sakinah fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah ya Allah, wahai yang maha menatap, berkahi majlis ini. Catatkan siapapun yang kau hadirkan, yang kau takdirkan menyimak, menjadi hamba yang mencintaimu, dicintai olehmu. Jadikan hati ini hati yang yakin padamu. Jadikan kami menjadi hamba yang merasakan nikmatnya ibadah, yang doanya engkau ijabah, yang engkau cukupi hanya dengan rezeki yang halal barokah. Engkau karuniakan akhlakul karimah. Jadikan akhir hayat kami semua husnul khotimah. Ya Allah, lindungi kami semua dari bala fitnah fid dunya wal akhirat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita kaji nomor 222. Cik. Kajian Al-Hikam nomor 222. Bismillahirrahmanirrahim. Ma ahbabta syai'an illa kunta lahu 'abdan wa huwa la yuhibbu an takuna li ghairihi 'abdan. Tiada engkau mencintai sesuatu melainkan pasti engkau menjadi hamba dari apa yang engkau cintai itu, dan Allah tidak suka bila engkau menjadi hamba sesuatu selain daripada Allah. Allah subhanahu wa ta'ala Tuhan kita, Tuhan semesta alam, pencipta langit bumi berikut segala isinya. Di antara ciptaan Allah, Allah menciptakan jin dan manusia. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Jin dan manusia beda dengan binatang, beda dengan pohon, beda dengan malaikat. Jin dibuat dari api, manusia dibuat dari tanah, malaikat dibuat dari cahaya. Jin dan manusia oleh Allah diciptakan untuk menghamba kepada Allah, beribadah kepada Allah. Kita diberi pilihan, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah sudah mengilhamkan di hati kita untuk berbuat buruk dan berbuat takwa. Binatang tidak diilhamkan itu, pohon tidak. Allah menciptakan jin dan manusia untuk mengabdi kepada Allah, dan Allah menciptakan dunia berikut isinya ini sebagai pelayan kita untuk menghamba ke Allah. Ini posisi harus pas. Kita hamba Allah, dunia pelayan kita. Buktinya, meja ini pelayan, buku ini melayani kita, kacamata melayani, jam, pakaian, tanah, masjid ini semuanya berkhidmat ke kita supaya kita maksimal menghamba kepada Allah. Uang itu pelayan kita, gelar, pangkat, jabatan, semua pelayan kita. Kalau posisinya seperti ini, Allah suka. Kalau Allah suka, kita bahagia. Yang membuat menderita adalah orang-orang ini pindah menjadi pelayan dunia. Bisa dipahami? Ada hamba harta, ada hamba gelar, ada hamba jabatan, ada hamba nafsu,
ada hamba popularitas, ada hamba pujian orang. Jadi dia pindah punya Tuhan yang lain. Inilah yang dinamakan menderita. Jelas? Jadi kalau ingin bahagia, dunia ini pelayan kita, kita hamba Allah. Salah satu yang bisa membuat kita menuhankan sesuatu adalah kalau kita mencintainya berlebihan. Bapak boleh mencintai istri, boleh, tapi tidak boleh menuhankan istri. Apa yang disebut menuhankan? Menuhankan itu diawali dari mengagung-agungkan. Jadi kalau kita sudah kagum kepada sesuatu lalu mengagung-agungkan, ini hebat, ini dahsyat, kalau saya bersamanya saya akan mulia, saya sukses. Nah, kalau orang sudah mengagung-agungkan, maka dia siap menjadi hamba orangnya, hamba sesuatu yang diagung-agungkan. Sampai di sini bisa memahami? Kalau kita mengagung-agungkan harta, seakan-akan banyak harta itu bahagia, banyak harta itu sukses, banyak harta itu mulia, banyak harta itu akan membuat kita dihormati orang. Kalau itu yang dipikirkan, maka dia akan jadi hamba harta. Tapi kalau kita lihat harta itu adalah milik Allah, harta itu dibagikan oleh Allah, harta itu ujian dari Allah. Kalau dipakai benar akan mulia, dipakai salah akan menderita. Harta itu tidak membahagiakan kecuali mencarinya dengan iman, dan harta digunakan jadi amal soleh. Jadi melihat harta hanya objek, bukan mengagumkan. Yang kita kagumi adalah Allah, pemilik jagad semesta, alam semesta ini. Kalau bisa seperti ini, hidup ini lebih enteng. Bu, alarmnya begini, kalau benar keyakinan kita, benar kelakuan kita, Allah menurunkan sakinah. Kalau tidak benar, Allah menurunkan gelisah. Walaupun ada gelisah yang baik, yaitu gelisah kalau ingat dosa. Tapi kalau ingat dunia, tidak usah gelisah. Dunia ini sepenuhnya milik Allah. Ibu niat menikah ingin bahagia, ya. Milih suami itu supaya bahagia, benar? Hasilnya bagaimana? Oh, kalau kurang bahagia begitu. Kalau tadi iya, ibu niat nikah supaya bahagia, iya. Ibu milih suami, iya. Hasilnya bahagia tidak? Ya, begitulah katanya. Sebetulnya ibu bahagia dan sengsara bukan karena perilaku suami, tapi bagaimana ibu menempatkan suami sebagai apa. Kalau ibu mencintai suami di atas rasa cinta ibu kepada Allah, itulah yang membuat ibu menderita. Apa cirinya cinta? Berharapnya dari suami daripada berharap dari Allah. Takutnya kepada suami daripada takut ke Allah. Itulah yang membuat seorang istri menderita. Terlalu berharap dan terlalu takut, terlalu cinta kepada suami. Jelas tidak, Bu? Jadi harus digimanain dong suami saya? Tetap diurus, tapi tidak usah terlalu cinta, tidak usah berharap, karena suami ibu hanya makhluk, tidak bisa memberi nikmat dan musibah tanpa izin Allah. Sumber karunia itu adalah Allah.
suami itu sebagian kecil jalan karunia dari Allah, bukan sumber kebahagiaan. Jelas Bu? Apa? Jadi pulang dari sini tidak perlu dinyatakan, maaf Pak, dengan ini saya kurang cinta ke Bapak. Bukan begitu. Itu jadi masalah baru buat saya ya. Tapi posisi suami di hati ibu tidak boleh lebih banyak ingat suami daripada ingat Allah. Karena kalau sudah menuhankan sesuatu, cirinya adalah mendominasi hati. Kepikiran terus, keingetan terus, di hati terus, seneng nyebut, ingin dekat, itu udah ciri-ciri. Cinta boleh, wajar, tapi menuhankan jangan. Jadi gimana caranya? Tiap ingat suami langsung ingat Allah. Tiap lihat suami langsung ingat Allah. Pas lihat suami, ya Allah, ini suami saya adalah ciptaanmu. Engkau yang menciptakan. Dulu 30 tahun yang lalu ciptaanmu tidak seperti ini. Gak usah ngomong begitu hadirin, bikin sakit hati suami. Sekarang ya Allah, suami ini adalah amanahmu, suami ini adalah ladang amal darimu. Setiap kebaikan suami ibu bersyukur, ibu dapat pahala. Setiap kekurangan, kesalahan, kejelekan suami ibu sabar dan ibu bantu perbaiki, ibu dapat pahala. Nah itulah suami, baru ibu bahagia. Setiap ibu ingin sesuatu, jangan bicara ke suami sebelum bicara kepada Allah. Ya Allah, ini sudah habis tanggal 20 rezeki, Engkau pemilik rezeki. Baru bicara ke suami, Mas, uang sudah habis, harus kita minta lebih dan ikhtiar lebih. Semoga Allah membukakan pintu rezeki. Antar suami keluar, ikhtiar, Bu saya mau ikhtiar. Ikhtiarlah Pak, keluarlah dari rumah sebagaimana burung terbang, pulang dengan perut kenyang. Suami pergi, Pak saya takut masuk neraka. Tidak apa-apa, sedikit juga yang penting halal. Jangan pulang bawa uang haram. Suami pergi, ibu sujud. Ya Allah, hanya Engkau satu-satunya pembuka pintu rezeki. Hanya Engkau satu-satunya yang bisa memudahkan urusan suami. Allah melihat tidak istri seperti ini? Jawab. Allah suka tidak? Ditolong tidak oleh Allah? Tolong. Pas suami pulang, bagaimana Pak? Alhamdulillah Bu, saya tidak dapat apa-apa. Bapak dapat rezeki pulang selamat. Tidak mungkin Bapak pulang ke rumah ini hidup kecuali Allah yang menyelamatkan. Perkara uang belum dapat, tenang saja Pak, semuanya ada waktunya. Bahagia tidak begitu? Jawab Bu. Ibu mau diajarin bahagia tidak? Mungkinkah istri yang yakin ke Allah banyak marah-marah? Tidak. Istri yang banyak marah-marah, banyak jengkel, banyak nuntut, itu biasanya kurang imannya. Jadi tidak bahagia. Dikasih uang juga, hah? Cuman segini? Begitu. Jelas tidak ini? Ibu mau bahagia, jangan terlalu cinta sama suami, jangan banyak berharap kepada suami, dan jangan takut ke suami, takutnya kepada Allah. Kalau lelaki beda lagi nih.
Ini, nah ini ikut pelatihan STI ya. Tahu STI? Suami takut istri, ha? Tenang saja, Pak. Pak, enak di pesantren tenang ya. Tadinya kan Bapak nikah teh ingin bahagia, betul? Bapak milih si dia tuh kan tadinya supaya bahagia, benar? Hasilnya bagaimana? Sama, Bu, nasibnya. Iya, nggak nyangka. Memang nggak ada yang nyangka. Sebelum nikah itu kita tidak tahu aslinya, Pak. Sebelum nikah itu semuanya serba tidak asli. Tapi sudah nikah baru ketahuan modalnya. Keteknya bau apa, ya kan? Belum nikah nggak ada cerita ketek bau. Ibu kan sebelum nikah tidak tahu suami ngoroknya seperti apa. Kalau sudah nikah dengan niat, ya Allah, lihat istri ingat Allah, ya Allah, ini ciptaanmu, ini adalah hamba milikmu, ini istri engkau yang menitipkan pada hamba, ya Allah, berikan hamba kemampuan jadi suami yang baik. Istri ngomong apapun, ada Allah yang menakdir. Tidak usah bertengkar, tinggal laporkan kepada Allah. Ya Rob, sudah 3 jam istri ini ngomel, engkau pasti sudah mendengarkan. Kasihan ya Allah, dia sudah ngeleh-leh seperti itu. Hanya engkau yang kuasa menenteramkan hatinya. Kenapa tidak mengandalkan Allah? Istri ciptaan siapa? Istri milik siapa? Yang membulak-balik hati istri siapa? Bapak bisa ngebulak-balik hati istri tidak? Jawab. Boro-boro ngebulak-balik hati istri, tahu juga tidak hatinya di mana? Hah? Bapak bisa merubah istri Bapak tidak? Jawab. Boro-boro merubah istri, merubah diri aja nggak bisa. Allah. Lihat istri, ingat Allah. Bicara dengan istri, minta tolong ke Allah. Ingin sesuatu, minta dulu ke Allah. Harus Allah dulu, baru itu hamba Allah, ya. Tenang, yakin tenang. Dalilnya apa? Ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Camkan, hanya dengan mengingat Allah hatimu akan tentram. Kajian ini memang agak berat bagi anak SMP ya, makanya tidak usah heran kita lihat anak SMP kalau ngobrol sebagian tidur dan nggak ngerti ya, masalah jodoh-jodoh apa katanya. Adik-adik, nah, boleh ngobrol, tapi yang ngobrol berdiri. Setuju? Boleh ngobrol, tapi yang ngobrol berdiri. Setuju? AA tidak akan menghukum siapapun, tapi setiap orang harus mempertanggungjawabkan pilihannya. Pilihannya adalah memperhatikan atau ngobrol. Kalau mau ngobrol, silakan, tapi berdiri. Setuju? Jangan pernah tidak ngaku. Enak belajar begini Pak, tidak melarang ngobrol, bayangkan dipersilahkan. Bapak juga boleh ngobrol Pak, tapi berdiri pakai kaki sebelah. Lanjut. Harta itu sepenuhnya milik Allah. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Milik Allah semua yang ada di langit dan bumi. Allah membagikan harta sesuka Allah kepada siapa saja yang Allah kehendaki. Orang zolim kasih,
Orang ahli maksiat kalau Allah mau kasih, kasih. Apakah untuk kaya harus selalu kerja keras? Jawab. Kalau kerja keras pasti kaya, tukang batu paling kaya ya. Tidak, sesuka Allah saja. Apakah mungkin orang bodoh jadi kaya? Mungkin tidak? Mungkin. Bapaknya kaya, punya anak bodoh, langsung kaya ya. Kaya bodoh gitu. Hadirin, kalau Allah mau menyempitkan, sempit, pasti sempit. Kalau Allah mau ngambil, pasti diambil. Acungkan tangan yang ngobrol. Acungkan tangan sayang. Kan kelihatan dari sini. Dihitung sampai 3. 1, 2, 3. Ah, bagus. Jujur begitu ya. Semoga jadi anak soleh, anak baik hati. Enak kan kalau ngaku ya. Jadi barusan ngobrol. Ngobrol tidak? Penting tidak ngobrolnya? Tidak penting. Sudah tahu belum aturannya? Apa aturannya? Kalau ngobrol berdiri. Gitu kalau ngajar tuh nggak usah marah-marah, Pak. Yang penting kan anaknya dapat pelajaran untuk bisa mempertanggungjawabkan. Kalau ini salah, tapi ngakunya kan benar. Ngobrolnya salah, ngakunya benar. Kita tidak boleh kepada salahnya saja, ngakunya juga harus kita hormati, karena itu sebuah kebaikan. Jelas Bu? Jadi misalkan suami ibu salah, ibu jengkel, tapi ngaku, nah ibu harus menghargai ngakunya. Bapak kenapa ketawa begitu? Jangan memanfaatkan ceramah ini untuk kepentingan pribadi. Kata si masalahnya istri saya nggak dengar ceramah ini. Ya. Lanjut. Jadi karir itu sepenuhnya Allah yang mengatur. Siapa jadi apa, kapan jadinya. Misal sekarang ya, Mbah Bowo dengan Dek Gibran akan jadi presiden dan wapres. Kalau memang takdirnya jadi, ya jadi. Terlepas seperti yang menjadi polemik, itu mah urusan masing-masing di sisi Allah. Kita di kantor juga begitu. Ini kapan jadi direktur, ini kapan jadi sekretaris, Allah yang ngatur. Tidak usah ribet hadirin, tinggal kerja aja yang benar. Mustahil di sebuah perusahaan semuanya jadi direktur. Ini direktur utama, ini direktur ngepel, ini direktur ngebersihin kaca. Enggak mungkin. Harus bagi-bagi seperti di sini nih sekarang. Qadarullah, takdirnya saya jadi penceramah. Gak mungkin semuanya ceramah. Saya siapa yang dengar? Saudara bagian dengar, saya diuji bagian ceramah, ada ditakdirkan bagian dengar. Mana yang paling baik? Yang paling bisa melaksanakan tugasnya dengan ikhlas dan benar. Maka tidak usah ambisius, saya ingin jadi manajer ini, nggak usah. Ingin jadi karyawan baik, ingin jadi karyawan yang bisa melakukan yang terbaik yang Allah sukai, nanti Allah yang ngatur. Jadi nggak ribet hidup ini. Maaf ya Pak, silakan tanya di sini santri kalau mau pertandingan. Apakah kalau santri mau pertandingan apa aja didoakan menang? Jawab. Pernah saya ngedoakan supaya santri menang? Kenapa tidak? Mau ngapain menang? Tidak penting menang pertandingan. Yang penting pertandingan itu jadi amal soleh buat santrinya. Jadi didoakannya apa? Semoga
pertandingan ini jadi amal soleh, jadi dakwah. Apapun yang ditakdirkan Allah jadi amal. Kalau takdirnya menang bisa jadi tawadu, kalau takdirnya tidak menang tetap legowo, tidak ada ruginya. Jadi pemenang sejati. Karena kalau didoakan menang berarti mendoakan yang lain kalah. Iya kan? Gak mungkin semuanya juara dunia. Nah, jadi makanya santri jarang minta didoakan. Didoakan oleh A'am bisa nggak menang katanya gitu. Ada yang minta doakan, ya didoakan. Semoga sing jadi amal soleh niat. Karena pertandingan makan waktu, makan tenaga, makan biaya, dan piala nggak bisa dibawa mati, piagam tidak bisa dibawa mati, medali tidak bisa dibawa mati. Yang dibawa mati hanya amal. Mau ngapain bertanding berhari-hari kalau tidak jadi amal? Makanya rileks sajalah hadirin. Kalau udah urusan dunia mah nggak usah ribet. Anak, harus anak kita jadi bintang kelas? Enggak sih, nggak penting harus jadi bintang kelas. Yang penting itu anak belajar makin kuat iman dan belajarnya jadi amal soleh serta jadi bintang kelas itu. Ya, pengalaman punya anak 11, tidak ada satupun kamu harus jadi bintang kelas. Enggak. Jadi anak baik saja yang bisa melakukan yang terbaik, belajarnya semangat, akhlaknya baik, udah nggak apa-apa ranking berapa juga. Tapi alhamdulillah sebagian di antaranya tetap aja jadi yang terbaik di kelasnya. Tapi itu pun diingetin, ini ujian, jangan jadi sombong. Apalah artinya jadi bintang kelas kalau jadi sombong? Betul? Gak ada apa-apanya. Berprestasi itu adalah amal soleh, ya. Wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Jadi orang Islam itu harus memompa kemampuannya maksimal, tapi bukan untuk status duniawi. Maksimal itu sebagai amal soleh. Jelas? Dalilnya begini, ihris ala ma yanfa'uk wasta'in billah wala ta'jaz. All out lah, bersemangatlah melakukan apa-apa yang manfaat untuk dunia, untuk akhirat. Wasta'in billah, dan mintalah tolong kepada Allah. Wala ta'jaz, dan janganlah kamu lemah. Jadi itu dalilnya profesional tuh. Jadi kerja keras ini, kerja yang terbaik ini bukan masalah gaji, bukan masalah jabatan, tapi masalah perintah Allah. Ini jujur dulu ya, ini kepada biru putih ini. Jangan langsung soleh ya, kan baru sehari ini ikut pelatihan. Yang asli dulu, jujur ya. Siap tidak jujur? Kalau gajinya kecil, kira-kira kerja semangat atau tidak? Jujur. Tidak. Gaji kecil, jadi semangat kurang semangat, begitu? Kalau kurang semangat, hasil kerjanya kira-kira bagus tidak? Hasil kerjanya tidak bagus, gitu. Kalau hasil kerjanya tidak bagus, kira-kira atasan senang atau marah? Marah. Kalau dimarah-marah terus oleh atasan, maunya kerja atau bolos? Maunya jadi kerja atau jadi malas kerja? Jawab, malas. Kalau malas kerja, kira-kira naik pangkat atau dipecat? Jelas ya. Jelas ya. Berarti kalau dari awal hitung-hitungannya uang, ujungnya buruk. Ada orang yang cari kerja, berapa mau gajinya? Kan kerjanya juga belum, Pak. Saya dengar Bapak orangnya adil dan bijaksana. Lihat saja kerja saya,
dan silakan Bapak nilai berapa yang layak. Kerjanya bagus, sopan, akhlaknya baik, ibadahnya terjaga. Ini bos mikir, ini karyawan saya luar biasa, tapi gajinya kecil. Mau saya naikin gajinya, gaji saya yang jadi berkurang. Jabatannya mau saya naikin, di sini cuma 2 jabatannya, dia dan saya. Nanti dia jadi bos saya. Tapi kalau kayak gini terus saya jadi malu. Dia telepon ke temannya, bro, ini saya punya karyawan, saya lihat kerjanya bagus, akhlaknya baik, nyaris tidak bikin kecewa. Saya malu karena gaji di tempat saya kecil sekali. Bukan tidak ingin ngasih, tapi gak ada buat gaji lebihnya. Lebih baik kerja di tempatmu aja, saya jadi jaminannya. Kalau orang baik dipromosikan, benar? Sampai di tempat kerja yang baru, nah saya dengar bisa kerja dengan baik. Sebetulnya saya sedang berusaha saja. Apa prinsip terpentingnya? Ya, bagi saya kerja bukan urusan gaji, bukan urusan karir, tapi jadi amal soleh. Luar biasa. Baru kali ini saya lihat karyawan seperti ini. Ngomong-ngomong, sudah punya istri belum? Bukan yang ini. Ayo. Ini terlalu peka. Ini saya lagi cerita karyawan. Ini nih, kalau sudah sangat serius belajar kayak gini, pertanyaan untuk orang lain dia yang jawab. Ya udah, nggak saya terusin. Ditanya oleh bos tuh, nggak usah ikut jawab. Adek sudah punya istri belum? Belum, Pak. Apa coba kira-kiraan? Mau diapain itu nanya istri sekalian? Apa kata bosnya? Sama deh dengan saya, kata. Wah, namanya juga cerita, hadirin. Baik, lanjutkan ya. Maafin hadirin. Jadi orang yang benar-benar sibuk berbuat hanya mencari penilaian Allah, dia akan bahagia, dia akan ringan hidupnya, tidak banyak cemas, tidak terluka, karena yakin Allah melihat apa yang dikerjakannya, yakin Allah menyaksikan apa yang diperbuatnya. Ya'lamu bagaimana? Innallaha la yakhfa alaihi syai'un fil ardi wala fis sama. Sesungguhnya bagi Allah tidak ada yang tersembunyi di bumi maupun di langit. Inilah hamba-hamba Allah yang bakal bahagia, enggak ribet, anteng aja, anteng terus, setiap waktu melakukan apapun yang terbaik. Kalau bicara, pilih kata-kata terbaik. Kalau menjawab, jawab dengan jawaban terbaik. Kalau menyuruh, menyuruh dengan cara terbaik. Dimanapun dia berada, sibuk saja melakukan apapun yang terbaik, karena dia yakin Allah melihat dirinya dan Allah memerintahkan, wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Berbuatlah yang terbaik, ihsan, karena Allah mencintai orang yang berbuat kebaikan. Selesai hidup ini. Pak, kenapa Bapak kok disiplin sekali di kantor? Karena Allah nyuruh disiplin, Allah mencintai orang disiplin. Supaya karirnya bagus ya? Maaf Pak, saya tidak ada urusan dengan karir saya. Urusan karir biarlah Allah yang mengatur. Kenapa saudara jadi karyawan jujur banget?
karena Allah memerintahkan jujur, Allah mencintai orang jujur. Pengen jadi itu ya, karyawan teladan, saya tidak ada urusan dengan sertifikat atau penghargaan. Urusan saya Allah menyukai saya. Perusahaan ini bangkrut, kalian harus PHK. Nggak apa-apa ya. Tidak apa-apa Pak, dulu saja rezeki saya sudah tertulis sebelum saya dilahirkan ke dunia ini. Kalau di PHK di sini berarti akan ada jalan lain rezeki saya. Nggak ribet Pak. Orang yang ribet itu yang punya Tuhan lain selain Allah. Menuhankan atasan, menuhankan kerjaan, menuhankan bisnis, menuhankan klien. Apa? Kok pembeli bagaimana? Yang jadi raja siapa? Pembeli adalah raja. Benar atau tidak? Kalau yang belinya Raja Salman benar. Raja Charles. Kalau yang belinya Asep, Udin, ya pembeli adalah Asep. Kita berbuat baik kepada pembeli supaya apa? Jawab. Kita berbuat baik kepada klien supaya apa? Supaya dia beli? Salah. Kita berbuat baik adalah amal soleh. Dia beli atau tidak terserah Allah. Kalau dia membawa rezeki kita, dia beli, tapi kita dapat pahala. Kalau dia tidak bawa rezeki kita, dia nggak akan beli, tapi kita tetap dapat pahala. Enak bukan? Hamba Allah tidak ribet hidupnya. Begitu. Terima kasih, segitu saja. Terima kasih Bapak Ibu yang baik. Semoga apa yang kita bahas diridhoi oleh Allah. Kita bisa memahami dan mengamalkannya serta menyampaikan kepada saudara kita lainnya. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, Allahumma inna nas'aluka taubatan nasuha wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa magfiratan ba'dal maut. Ya Allah, ampuni seluruh dosa kami, karuniakan sisa umur yang penuh barokah, karuniakan kepada kami nikmatnya beribadah, doa yang Engkau ijabah, keluarga sakinah, titipkan keturunan yang soleh solehah, jadikan keluarga kami keluarga hafiz hafizah. Ya Allah, cukupi kami semua hanya dengan rezeki yang halal barokah. Sehatkan lahir batin kami ya Allah, sehat wal afiyah. Karuniakan kepada kami lingkungan penuh barokah, teman-teman yang soleh solehah. Jadikan sisa umur ini istiqomah. Undang kami semua ke Baitullah ya Allah. Jadikan haji hajah mabrur mabrurah. Andai ajal menjemput, karuniakan kepada kami husnul khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Ya Allah, lindungi, cukupi dan muliakan saudara-saudara kami yang sedang diuji di Palestina. Engkaulah satu-satunya pelindung yang maha kokoh. Engkaulah satu-satunya yang kuasa mencukupi. Engkaulah satu-satunya yang kuasa memuliakan fid dunia wal akhirat. Ya Allah, karuniakan kepada bangsa ini pemimpin yang adil, pemimpin yang bertakwa ya Allah, pemimpin yang takut padamu, pemimpin yang amanah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih, selamat jalan Ibu Bapak yang akan pulang. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.